Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Danilov Ari 91 Channel. Teman-teman, kali ini saya masih membahas mengenai beasiswa LPDP yang baru dibuka per tanggal 6 Oktober 2020 kemarin. Setelah di video sebelumnya saya bahas mengenai bagaimana syarat pendaftaran LPDP, maka kali ini saya akan membahas cara kita dalam mendaftar. Ya. Nah, ini ada informasi terbaru dari Instagram LPDP bahwa LPDP sudah mempublish user manual LPDP sehingga teman-teman bisa mudah dalam melakukan pendaftaran. Ya, di sini ditunjukkan linknya yaitu bit.ly/unduhan LPDP 2020. Oke, saya akan coba ketikkan di sini bit.ly/unduhan LPDP 2020. Maka teman-teman akan diarahkan ke website LPDP. Nah, teman-teman akan diarahkan ke website LPDP pada menu unduhan beasiswa 2020. Kalau di video sebelumnya hanya ada 2 unduhan, yaitu booklet, maka per hari ini sudah diterbitkan user manual pendaftaran. Nah, teman-teman bisa klik saja untuk mendownload. Ini adalah user manual LPDP. Di sini nanti akan dijelaskan bagaimana cara kita membuat akun, kemudian update informasi data diri dan keluarga, maupun teman-teman nanti sampai pada tahap melengkapi berkas. Dan ketika teman-teman sudah melengkapi berkas, maka nanti akan di terakhir ada submit. Nah, setelah submit nanti akan mendapatkan nomor pendaftaran. Bagaimana langkah-langkah pendaftaran? Yang pertama, teman-teman harus registrasi akun terlebih dahulu. Ya, ini ada lamannya ditunjukkan di beasiswa-lpdp.kemenq.go.id ya, teman-teman bisa klik saja di sini. Nah, maka akan muncul menunya seperti ini. Ya, ini bagi yang sudah pernah daftar, maka bisa memasukkan alamat email dan password di sini. Tapi kalau teman-teman belum melakukan pendaftaran, maka bisa klik di sini. Belum punya akun, ya teman-teman buat akun dulu. Nah, di sini kemudian ada muncul notif bahwa sebelum membuat akun pendaftaran, LPDP menyarankan supaya kita membaca informasi beserta FAQ yang ada di website, sehingga kita akan lebih paham apa saja yang harus dipersiapkan atau diupload. Ya, kita tinggal klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini informasi akun yang harus dilengkapi. Yang pertama alamat email, teman-teman bisa klik di sini petunjuknya. Ini adalah email pribadi dan pastikan emailnya aktif ya, karena LPDP akan mengirimkan segala bentuk notifikasi berkaitan dengan verifikasi maupun yang lainnya yang terhubung dengan pendaftaran. Kemudian teman-teman bisa buat password. Nah, di sini juga ada keterangannya, teman-teman jangan khawatir ketika nanti submit atau kita mengetikkan password, nanti akan ada daftar semacam daftar checklist begitu ya, otomatis dari sistem. Ya, karena password yang disarankan itu terdiri dari 8 sampai 20 karakter. Ya, terdiri dari minimal 1 huruf kecil, kemudian minimal 1 huruf besar, minimal 1 angka, dan minimal ada salah satu karakter yang spesial. Bisa berupa tanda seru, kemudian tagar, persen, dan sebagainya. Di sini ada petunjuknya. Nah, kemudian teman-teman bisa mengisi informasi pribadi. Di sini ada nama lengkap. Ya, tentunya nama lengkap ini harus sesuai dengan KTP dan tanpa gelar. Ini di sini dicontohkan ini menggunakan capital H word ya, jadi bukan menggunakan huruf kapital semua. Ini ada contohnya. Kemudian nama panggilan, nomor KTP yang wajib diisi, ini ada simbol bintang merah, ya ini wajib diisi. Nomor KTP, kemudian tanggal lahir, tempat lahir, kemudian tanggal lahir, ini harus sesuai dengan KTP ya. Kemudian nomor handphone, ini ada di sini formatnya, tidak boleh dituliskan 08, tapi ditulisnya 628.
Ya, kemudian teman-teman harus upload foto 4x6. Nah, kemudian di sini ada kode verifikasi yang harus teman-teman ketikkan. Kemudian tinggal diklik saja buat akun. Nah, kalau sudah diklik buat akun, nanti teman-teman tinggal menunggu email dari LPDP untuk verifikasi akun. Nah, setelah teman-teman terverifikasi, maka teman-teman bisa login menggunakan email yang sudah tadi diverifikasi. Dan bisa login. Nah, kalau sudah login maka akan ada menunya seperti ini ya. Ini ada alamat. Ini yang tadi sudah kita ketikkan di pembuatan akun, itu otomatis tampil di sini. Nah, di sini ada beberapa lagi yang bisa kita lengkapi, ya, mengenai media sosial, kemudian informasi mengenai pendidikan terakhir, kemudian kita wajib isikan daftar keluarga. Nah, ini silakan nanti diisi, kemudian bisa upload foto. Untuk menu yang lainnya ada di sini ya. Teman-teman juga bisa update password. Nah, kalau semua data ini sudah dilengkapi, baik itu data diri maupun data keluarga, teman-teman bisa beralih ke menu sebelahnya beasiswa. Nah, di sini ada menu daftar beasiswa. Nah, di sini juga diberikan note lagi bahwa kita disarankan sudah mengetahui persyaratan untuk pendaftaran beasiswa LPDP. Ada di booklet yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Ya, ini kita klik OK saja. Nah, di sini ada 3 pilihan, ada afirmasi, ada umum, dan targeted group. Nah, tapi kalau untuk tahun ini yang dibuka adalah yang umum dan targeted group. Nah, umum ini diperuntukkan bagi beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Kemudian yang targeted group ini adalah beasiswa pendidik untuk dosen dan guru. Ya, yang video sebelumnya sudah saya sampaikan. Nah, coba kita klik yang targeted group, kita klik daftar. Ya. Nah, ini baru bisa ya. Jadi teman-teman memang harus betul-betul mengisi data diri dan data keluarga secara lengkap. Baru nanti kita bisa berlanjut pada pendaftaran beasiswa. Nah, di sini ada pilihan kategori, ada umum, ada targeted group. Kalau kita terkategori pada perguruan tinggi utama dunia, maka kita bisa pilih umum. Tapi kalau teman-teman mendaftar dalam kategori pendidik, itu dosen maupun guru, teman-teman bisa pilih yang bawah ini targeted group. Kemudian di sini ada jenjang pendidikan, ya, magister untuk guru dan dokter untuk dosen. Misalnya saya ketik dokter, kemudian jenis beasiswanya dalam negeri atau luar negeri. Nah, program beasiswanya yang ini ya, dokter dalam negeri beasiswa pendidik dosen, ini otomatis. Kalau ini saya pilih magister, ya, maka di sini nah, tulisannya program magister dalam negeri beasiswa pendidik guru, ini otomatis. Nah, di sini ya, nah di sini otomatis ya memiliki letter of acceptance unconditional atau surat penerimaan tanpa syarat masuk perguruan tinggi. Karena di video sebelumnya sudah kita bahas bahwa syarat LPDP itu wajib sudah memiliki LOA meskipun teman-teman akan kuliah pada tahun depan. Ya, jadi teman-teman, karena posisinya sekarang kan bulan September ya, otomatis sudah banyak sekali universitas yang sudah melakukan pembelajaran dari awal bulan yang lalu, bahkan mulai dari Agustus. Jadi kalau teman-teman memutuskan untuk mendaftar LPDP yang sudah memiliki LOE, teman-teman bisa membuat surat untuk penundaan perkuliahan. Ya, sehingga ketika teman-teman lulus, maka teman-teman bisa memulai perkuliahan di tahun depan. Ya, kalau ini sudah terisi semua, teman-teman bisa klik berikutnya. Nah, di sini ada masukkan NUPTK, karena tadi kan guru ya, saya contohnya. Kalau misalnya dosen, maka teman-teman bisa mengetikkan NIDN.
Di sini ada tenaga pendidik di bawah kementerian. Oke, saya ganti dokter saja ya. Oke, berikutnya masukkan NIDN. Kemudian ini ada konfirmasi tenaga pendidik. Teman-teman, universitas tempat teman-teman mengajar atau tempat teman-teman bekerja itu ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama, ini tinggal dipilih ya. Nah, kemudian di sini ada rencana periode perkuliahan yang kita pilih 2021. Bulannya misalnya September. Oke, klik berikutnya. Di sini ada pilihan sektor, ini berkenaan dengan topik riset, teman-teman. Ya, nah di sini ada pilihannya, ada kesehatan, ekonomi, industri, pariwisata, pendidikan, ya, dan sebagainya. Teman-teman bisa pilih. Nah, kalau sudah dipilih, kita klik lagi berikutnya. Kemudian program studi, di sini bisa teman-teman ketikkan. Misalnya saya ya, pendidikan, olahraga misalnya. Nah, ini ada rumpun ilmu terapan, subrumpunnya pendidikan. Perguruan tinggi tujuan. Nah, di sini pilihannya ada dua, yaitu Universitas Negeri Semarang dan Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi teman-teman sebetulnya tidak bisa memilih universitas karena LPDP sudah menerbitkan daftar list universitas tujuan. Ya. Jadi hanya yang masuk di list perguruan tinggi tujuan LPDP yang bisa teman-teman pilih. Nah, untuk jurusan saya pendidikan olahraga di sini hanya ada dua pilihan, di Universitas Negeri Semarang maupun Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, perlu diingat di persyaratan kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa teman-teman harus hati-hati dalam memilih, karena apabila teman-teman sudah dinyatakan lulus, tidak bisa lagi untuk mengajukan perpindahan universitas. Ya, ini saya coba pilih Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, kemudian klik berikutnya. Nah, di sini ada pemilihan lokasi seleksi. Nah, kita pilih saja sesuai ketentuan LPDP. Kemudian di sini ada selama mengikuti proses pendaftaran sampai dengan selesai rangkaian seleksi beasiswa LPDP pada periode ini, apakah Anda akan atau sedang mendaftar beasiswa lain? Nah, ini otomatis kita jawab tidak ya. Kita klik daftar. Oke, kalau kita sudah klik daftar, ya maka nanti di status, nah di status ini nanti teman-teman akan seperti ini, nanti ada nomor pendaftarannya, kemudian teman-teman nanti bisa lihat kelengkapan pendaftarannya apa saja yang harus diunggah, ya, seperti ini nanti. Nanti akan terlihat kalau warnanya merah belum diunggah, berarti teman-teman perlu upload. Kemudian nanti teman-teman bisa mengecek juga kalau sudah pengumuman dari seleksi administrasi, maka nanti teman-teman akan terlihat di sini. Anda lulus seleksi administrasi, kemudian berlanjut ke seleksi substansi. Nah, kalau dulu untuk seleksi substansi ini biasanya ada tes wawancara. Ya, dites oleh 3 orang, dosen, kemudian psikolog, kemudian praktisi. Dua wawancara ya, yang pertama mengenai studi, kemudian yang kedua mengenai wawasan kebangsaan, berkenaan dengan nasionalisme. Tapi karena kondisi COVID seperti ini, kita juga belum tahu bagaimana nanti mekanisme untuk seleksi substansi. Jadi yang paling penting sekarang ini teman-teman silahkan untuk melengkapi persyaratannya, karena cukup lumayan ya, harus ada LOE, kemudian ada TOEFL dan sebagainya, nanti silakan dilengkapi, kemudian teman-teman buat akun seperti tadi yang sudah saya contohkan. Oke, baik teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada yang mau didiskusikan, silahkan ketikkan di kolom komentar. Ya, demikian video dari saya. Nantikan lagi video-video selanjutnya di Danilove Ari 91 channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fucking on your bitch, yeah, that